Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah sehingga bisa terhindar dari pandemik yang sedang melanda. Baik, di pembelajaran daring kita sekarang sudah menginjak ke pertemuan kelima. Semoga anak-anak semuanya semakin giat ya dalam mempelajari materi PKWU khususnya. Baik, di pertemuan kali ini Ibu akan membimbing kalian untuk mempelajari materi yaitu sarana budidaya tanaman pangan. Budidaya tanaman pangan membutuhkan lahan atau media tanam, bibit atau benih, nutrisi atau pupuk, dan air, serta pelindung tanaman untuk mengendalikan hama dan organisme lain sebagai sarana budidaya. Semua sarana budidaya harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin standar mutu produk. Yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman pangan pertama adalah lahan. Pertimbangan pertama adalah pemilihan lokasi. Penanaman pada lahan kering tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang atau RUTR dan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTRD. Hamparan sawah pada gambar tersebut seiring dengan adanya RUTR dan RDTRD harus dilakukan pembebasan lahan untuk dijadikan jalan tol. Petani mau tidak mau harus menjual sawahnya kepada pemerintah, kemudian atau dalam artian menyerahkan sawahnya kepada pemerintah, kemudian oleh pemerintah dikasih uang ganti rugi. Uang ganti rugi ini bisa digunakan untuk membeli sawah di tempat lain atau bisa juga digunakan sebagai modal usaha yang lain. Pertimbangan kedua di dalam pemilihan lokasi adalah lokasi sesuai dengan peta pewilayahan komoditas yang diusahakan. Peta pewilayahan komoditas pada gambar tersebut adalah peta pewilayahan komoditas di Yogyakarta. Kalau kita perhatikan di setiap daerah di Yogyakarta itu memiliki komoditas yang berbeda. Kita perhatikan di Gunung Kidul itu komoditasnya yang cocok adalah ubi kayu, durian, jambu kristal, kambing, beligun, dan ayam buras. Kalau kita perhatikan di daerah Sleman, komoditas yang sesuai ada salak, sapi perah, bunga krisan, jamur, kambing PE. Ya, kita perhatikan dengan daerah lainnya di Jogja itu akan tentunya memiliki perbedaan komoditas seperti itu. Pertimbangan yang ketiga di dalam pemilihan lokasi, apabila peta pewilayahan komoditas belum tersedia, lokasi harus sesuai dengan agroekologi zone atau ARZ untuk menjamin produktivitas dan mutu yang tinggi. Ini adalah peta pewilayahan ya, peta pewilayahan komoditas pertanian di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kalau kita perhatikan, ternyata di Kabupaten Sambas itu memiliki
warna yang berbeda-beda. Ya, warna yang berbeda-beda ini kalau kita perhatikan di legendanya atau keterangannya di dalam map tersebut itu memiliki berbagai arti. Kalau yang warnanya pink atau merah muda, itu ternyata arah komoditasnya adalah vegetasi alami. Kalau warnanya ini hijau muda, itu ternyata arah komoditasnya ada padi gogo, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, kacang tunggak, ubi jalar, ubi kayu, tembakau, bawang merah, cabai rawit, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan kelompok zonanya, itu ternyata memiliki arah komoditas yang berbeda. Kemudian, pertimbangan yang keempat adalah lahan sangat dianjurkan jelas status kepemilikan dan hak penggunanya. Jangan sampai lahan yang kita garap itu ternyata juga diakui oleh orang lain, sehingga akan terjadi sengketa lahan. Hal ini sangat dihindari ya, mengingat apa yang kita tanam untuk budidaya itu membutuhkan biaya yang tinggi. Jangan sampai apa yang sudah kita korbankan itu dipersengketakan di hukum atau bersengketakan dengan orang lain seperti itu. Kemudian yang kelima, lahan harus jelas pengairannya. Kita harus tahu dulu tempatnya. Kalau tempatnya dekat dengan sungai, seperti pada gambar ini, berarti komoditas yang cocok adalah komoditas pertanian yang banyak menggunakan air. Jadi kita bisa menanam padi. Tapi kalau komoditasnya sulit air, ya kita harus memilih alternatif yang lain, jangan menanam padi. Lahan yang kedua adalah riwayat lokasi diketahui. Sebelum kita memilih tanaman apa yang harus dibudidayakan, kita harus tahu dulu riwayat lokasi sebelumnya. Apakah dulu itu masih berupa hutan belantara atau sudah pernah ditanami tanaman sebelumnya. Misalnya pernah ditanami tanaman padi atau jagung atau tanaman lain mungkin. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu riwayat penggunaannya dulu ternyata masih berupa hutan belantara, maka kita sebagai petani, kita akan tahu langkah apa yang harus kita lakukan agar budidaya yang kita lakukan itu bisa maksimal. Kemudian, pertimbangan pemilihan lahan yang ketiga adalah pemetaan lahan. Ada 7 tes. Sebelum melaksanakan usaha produksi tanaman pangan, dilakukan pemetaan penggunaan lahan sebagai dasar perencanaan rotasi atau pergiliran pembibitan dan penanaman. Tujuan dari pemetaan lahan agar ada kesesuaian antara komoditas tanaman yang kita budidayakan dengan kondisi lahan. Kita mengambil contoh peta kesesuaian lahan itu di Kabupaten Bandung Barat. Komoditas yang sesuai adalah kopi Arabica. Berarti kita harus tahu kira-kira dengan kondisi lahan yang seperti ini, kalau kita lakukan pergiliran tanaman, maka yang cocok apa selain kopi Arabica? Misalnya yang cocok adalah cengkeh. Berarti nanti setelah kopi itu sudah selesai dipanen dan usianya sudah tua, maka kita bisa melakukan pergiliran pembibitan tanaman dengan menggantinya menjadi tanaman cengkeh seperti itu. Kemudian
Pertimbangan pemilihan lahan yang keempat adalah kesuburan lahan. Ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan dalam budidaya tanaman pangan. Yang pertama adalah lahan untuk budidaya tanaman pangan harus memiliki kesuburan tanah yang cukup baik. Ciri-ciri dari tanah subur seperti pada gambar ini adalah warnanya tampak kehitaman, gembur, dan banyak mengandung humus. Pertimbangan yang kedua adalah kesuburan tanah yang rendah itu bisa diatasi melalui pemupukan. Kita bisa menggunakan pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang, atau pupuk anorganik seperti pupuk urea, ZA, dan NPK. Pertimbangan ketiga di dalam kesuburan lahan adalah dengan cara rotasi atau pergiliran tanaman agar kesuburan tanah itu tetap terjaga. Caranya seperti apa? Misalnya pada saat sekarang nih kan musim penghujan, maka kita menanam tanamannya adalah padi. Kemudian setelah padi itu selesai dipanen, kita bisa menggantinya dengan tanaman lain. Misalnya kita menggunakan tanaman kacang tanah misalnya. Nah, setelah kacang tanah itu sudah selesai sampai dipanen, kita bisa melakukan pergiliran tanaman yang lain. Misalnya kita menggunakan tanaman sayur-sayuran. Kita bisa memilih kubis misalnya untuk ditanam, ya. Nah, kenapa kok perlu dilakukan rotasi? Itu banyak sekali keuntungan. Salah satunya adalah menjaga kesuburan tanah. Yang kedua adalah bisa menghambat hama yang ada pada lahan tersebut. Jadi lahannya itu bisa dihilangkan karena masing-masing tanaman itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Pertimbangan pemilihan lahan yang kelima yaitu saluran drainase atau saluran air. Saluran drainase itu dibuat disesuaikan dengan kondisi lahan dan komoditas yang akan diusahakan. Kalau misalnya kita ingin menanam padi di areal persawahan dengan air yang mencukupi, maka itu sangat cocok. Jadi kalau airnya sudah berlimpah, arealnya persawahan, lahannya subur, itu sangat cocok ditanami padi. Berbeda kalau misalnya kita tinggal di daerah Kalimantan nih, dengan lahannya itu gambut dan kondisi airnya itu juga tidak terlalu mencukupi, sehingga tidak cocok lagi kalau ditanami padi. Cocoknya kita menanam tanaman yang lain, misalnya sawit, seperti itu. Pertimbangan yang keenam dalam pemilihan lahan adalah konservasi lahan. Konservasi lahan itu adalah upaya yang diusahakan untuk mencegah kerusakan pada tanah akibat erosi, serta memperbaiki tanah yang rusak akibat terjadinya erosi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada kegiatan konservasi lahan. Yang pertama adalah lahan untuk budidaya tanaman pangan ialah lahan datar sampai dengan lahan kemiringan kurang dari 30% yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi. Jadi lahannya itu miring cuman cukup landai. Ini boleh dilakukan penanaman tanaman pangan, tapi harus dilakukan upaya tindakan konservasi. Kemudian, untuk kemiringan lahan lebih dari 30%, hukumnya wajib dilakukan tindakan konservasi.
Ya, kalau tanahnya sudah semiring ini, maka hukumnya wajib dilakukan tindakan konservasi. Kemudian, pengolahan lahan dilakukan dengan tepat untuk mencegah terjadinya erosi tanah, pemadatan tanah, perusakan struktur, dan drainase tanah, serta hilangnya sumber hara tanah. Ya, seperti tayangan ini sudah ekstrim sekali terjadi erosi tanah itu seperti ini. Sehingga kalau mau ditanami tanaman pangan, itu sudah sangat sulit sekali diatasi. Jadi harus menggunakan berbagai langkah supaya tanahnya itu subur kembali. Budidaya pertanian di lahan berlereng itu sebenarnya meliputi dua kegiatan pokok. Yang pertama adalah kegiatan usaha tani, yang kedua adalah kegiatan konservasi. Erosi merupakan masalah utama dalam usaha tani yang bertempat di lahan berlereng yang tidak disertai dengan tindakan konservasi tanah dan konservasi air. Walaupun berpeluang untuk budidaya pertanian, lahan pegunungan rentan terhadap longsor dan erosi karena tingkat kemiringan curah hujan relatif lebih tinggi dan tanah tidak stabil. Maka dari itu, sangat penting dilakukan upaya pencegahan erosi. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan memvariasikan tanaman pertanian dengan tanaman tahunan. Misalnya kita ingin menanam padi, berarti kita harus mengkombinasikan dengan tanaman tahunan seperti cengkeh, sengon, alpukat. Tujuannya agar menjaga kesediaan tanah dan air pada lahan tersebut, sehingga meminimalisir terjadinya erosi dan longsor. Sarana budidaya tanaman pangan yang kedua adalah benih. Pemilihan benih untuk budidaya tanaman pangan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, varietas unggul atau varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. Yang kedua, benih atau bahan tanaman disesuaikan dengan agroekosistem budidayanya serta memiliki sertifikat dan label yang jelas. Maksudnya di sini ada nama varietasnya, daya tumbuh, tempat asal, dan tanggal kedaluarsanya. Jadi jangan sampai benih yang kita tanam itu kelewat dari kadaluarsa. Kemudian serta dari perusahaan atau penangkar yang terdaftar. Ya, jadi penampakannya seperti ini. Di sini ada nama perusahaannya, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Ini ada Badan Tenaga Nuklir Nasional, ya. Kemudian varietasnya apa di sini? Ini ada Rajabasa. Kemudian di sini ada Inpari, gitu. Ya, ada kelas benihnya dan sebagainya. Ini adalah contoh dari benih tanaman pangan. Kemudian, pertimbangan yang ketiga adalah benih atau bahan tanaman harus sehat, memiliki vigor yang baik, tidak membawa dan atau menularkan organisme pengganggu tanaman atau OPT di lokasi usaha produksi. Yang keempat, apabila diperlukan sebelum ditanam, diberikan perlakuan atau seed treatment. Ini adalah perlakuan dari benih atau seed treatment. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau memproteksi benih dari serangan hama dan penyakit sehingga benih dapat tumbuh secara cepat, seragam, dan sehat. Cara seed treatment itu sesuai dengan gambar. Yang pertama adalah kita menabur benih ke dalam air yang nantinya digunakan untuk merendam benih. Kemudian, benih yang sudah ada di dalam wadah
kemudian diaduk. Maka yang terjadi ada benih yang tetap terapung di air, ada benih yang tenggelam. Nah, ciri benih yang kurang baik atau yang harus kita sortir adalah benih yang tetap terapung di air. Nah, ini kita harus sortir, kita harus hilangkan. Ya, kalau kita ingin tahu penampakannya seperti apa benih yang disortir itu, benih yang mengandung penyakit atau bisa mengundang hama, itu seperti ini. Jadi ada bintik-bintik kecoklatannya ini. Kemudian kalau sudah kita sortir, maka yang akan kita pilih untuk menjadi benih yang nantinya kita semai adalah benih yang tenggelam di dalam air. Nah, kita harus merendamnya antara 12 sampai 24 jam. Kalau bisa nanti benihnya itu muncul tunas, ya, seperti ini dengan panjang tunasnya itu kurang lebih 5 mm. Setelah ada tunasnya seperti ini, baru kita bisa menebar benih di persemaian. Budidaya tanaman pangan yang ketiga adalah pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk itu secara umum terdiri atas dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Namun, pupuk juga dapat digolongkan ke dalam tiga jenis pupuk. Yang pertama, pupuk anorganik yang digunakan yaitu jenis pupuk yang terdaftar, disahkan, atau direkomendasikan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu pupuk organik, pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang ketiga adalah pembenah tanah, yaitu bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral, berbentuk padat atau cair, yang mampu memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah. Seperti pada gambar ini adalah pupuk organik, ini adalah pupuk anorganik, dan ini adalah pembenah tanah. Kita memanfaatkan sekam padi. Sekam padi di sini dibuat dengan cara dibakar dulu, kemudian nanti abu hasil pembakaran itu yang sudah menghitam itu bisa digunakan sebagai pembenah tanah. Jadi cukup ditabur di atas tanah. Pemupukan diusahakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak yang sekecil-kecilnya, serta memenuhi 5 tepat. Tepat yang pertama adalah tepat jenis, yang kedua tepat mutu, yang ketiga tepat waktu, yang keempat tepat dosis, dan yang kelima tepat cara aplikasi. Tepat jenis maksudnya adalah jenis pupuk mengandung unsur hara makro atau mikro sesuai dengan kebutuhan tanaman dengan memperhatikan kondisi kesuburan lahan. Jadi kalau misalnya kita harus tahu ternyata lahan tersebut itu kekurangan unsur Z, maka kita harus mengaplikasikan mungkin pupuknya yang ada unsur Z-nya. Kita bisa membeli pupuk ZA. Mungkin yang kurang adalah kandungan nitrogennya. Berarti kita mungkin bisa membeli pupuk kalau yang anorganik adalah jenis NPK. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tepat mutu. Harus menggunakan pupuk yang bermutu baik sesuai standar yang ditetapkan. Kalau di situ ada masa kedaluarsanya, berarti kita jangan sampai menggunakan pupuk yang sudah kedaluarsa.
Kemudian yang ketiga, tepat waktu, diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, stadia tumbuh tanaman, serta kondisi lapangan yang tepat. Jangan sampai tepat waktu di sini kita menggunakannya pupuk itu terlalu berlebihan. Jadi, biasanya dalam sekali masa tanam, itu kita mengaplikasikannya 2 sampai 3 kali saja. Jadi jangan terlalu berlebihan. Yang keempat, tepat dosis, jumlah yang diberikan sesuai anjuran atau rekomendasi spesifik lokasi. Jangan sampai kita karena terlalu ingin biar tanamannya cepat besar, jadi kita dalam menggunakan pupuk itu terlalu berlebihan. Yang semula katakanlah hanya 1 karung saja untuk misalnya 1 meter persegi, tapi karena kita kepengen nih cepat tumbuh tanamannya cepat besar, jadi kita menggunakannya 2 karung. Ya, jadi kalau dosisnya tidak tepat atau overdosis itu juga tidak baik untuk tanaman. Yang kelima adalah tepat cara aplikasinya, disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan. Kalau misalnya kita berada di daerah yang kecepatan anginnya itu sangat besar, berarti aplikasi pupuknya kita jangan menggunakan pupuk cair yang disemprot. Jadi caranya adalah kita menggunakan pupuk yang sifatnya padat. Misalnya kita menggunakan pupuk kompos, ya seperti pada gambar ini, atau mungkin pupuk padat yang dari anorganik itu. Standar yang harus dipenuhi terkait pupuk, yang pertama adalah informasi ketersediaan pupuk. Informasi stok pupuk di setiap wilayah selalu diperbaharui dan diinformasikan kepada pihak-pihak terkait untuk pembinaan lebih lanjut di tempat usaha produksi tanaman pangan. Dinas Pertanian setempat agar berkoordinasi dengan produsen pupuk sebagai penanggung jawab dalam pengamanan ketersediaan pupuk dengan menginformasikan lokasi dan jadwal tanam di setiap wilayah. Standar yang kedua adalah penyimpanan pupuk. Penyimpanan pupuk tidak disatukan dengan penyimpanan pestisida atau stok benih dan produk segar. Tempat penyimpanan pupuk harus bersih, aman, kering, dan di tempat yang tertutup. Standar yang ketiga adalah kompetensi. Petani dan penyuluh sangat dianjurkan mempunyai keahlian tentang pupuk dan pemupukan. Aplikasi cara pemupukan mengacu pada rekomendasi penyuluh yang ahli di bidangnya. Standar yang keempat, pencatatan. Pencatatan tidak hanya untuk pemakaian pupuk saja, tetapi seluruh kegiatan usaha sehingga diketahui capaian pendapatan petani. Semua pemakaian pupuk sangat dianjurkan untuk dicatat. Catatan mencakup lokasi, tanggal pemakaian, jenis pupuk, jumlah pupuk, dan cara pemupukan. Khusus untuk pupuk, sangat dianjurkan petani menyimpan kwitansi pembelian pupuk dari kios yang bersangkutan sebagai antisipasi terhadap peredaran pupuk palsu. Sarana budidaya tanaman pangan yang keempat adalah pelindung tanaman. Perlindungan tanaman harus dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT, menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia, tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup, dilaksanakan pada masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen. Disesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Pelindung tanaman yang ramah lingkungan, contohnya adalah paranet, seperti pada gambar ini. Namun,
Penggunaannya membutuhkan biaya yang tergolong mahal dan kurang praktis, sehingga para petani lebih banyak menggunakan pestisida. Padahal, pada kenyataannya, pestisida adalah pengendali organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, efektif terhadap organisme pengganggu tanaman yang menyerang. Jenis pestisida terdiri atas pestisida hayati dan buatan. Pestisida yang digunakan harus terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian untuk tanaman yang bersangkutan. Di dalam penggunaannya, untuk pengendali organisme pengganggu tanaman, hendaknya sesuai dengan anjuran. Jangan sampai kita lalai dengan resiko bahaya yang dimiliki pestisida yang justru mengganggu keseimbangan ekosistem. Sarana budidaya tanaman pangan yang kelima adalah pengairan. Setiap budidaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyediaan air yang sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun, baik itu bersumber dari air hujan, air tanah, air sungai, air dari bendungan. Air yang digunakan untuk irigasi memenuhi baku mutu air irigasi dan tidak menggunakan air limbah berbahaya. Air yang digunakan untuk proses pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, hemat air, dan manfaat optimal. Apabila air irigasi tidak mencukupi kebutuhan tanaman guna pertumbuhan optimal, maka harus diberikan tambahan air dengan berbagai teknik irigasi. Misalnya, kita dengan memanfaatkan diesel seperti yang sudah kita lihat di kehidupan nyata para petani sekarang. Kalau misalnya kekurangan air, dia bisa menggunakan diesel atau dia bisa menggunakan teknologi dengan irigasi pivot. Jadi dengan memancarkan ke seluruh permukaan tanaman. Penggunaan air pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mengacu pada peraturan yang ada. Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya erosi lahan maupun tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya dan keracunan bagi tanaman, serta lingkungan hidup. Kegiatan pengairan sebaiknya dicatat sebagai bahan dokumentasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk irigasi atau penyediaan air dari sumber harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat.